Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana menentukan jenis dari suatu segitiga, apakah lancip, siku-siku, ataupun tumpul. Bisa dengan dua cara. Cara yang pertama berdasarkan ukuran sudutnya. Kita tahu kalau misalkan semua sudut lebih kecil atau kurang dari 90 derajat, maka segitiganya lancip. Yang kedua, salah satu sudut, jadi ini tidak semua ya, salah satu sudut sama dengan 90 derajat, maka ini segitiganya siku-siku. Dan yang ketiga, salah satu sudut lebih dari 90 derajat, maka ini segitiga tumpul. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Kurang dari 90 lancip, kalau semuanya ya, semua sudutnya kurang dari 90 lancip. Kalau dua sudutnya lancip atau dua sudutnya kurang 90, tapi ada satu sudut yang ukurannya 90, berarti dia siku-siku segitiganya. Kalau dua sudutnya kurang dari 90, tetapi salah satu sudutnya lebih dari 90, maka dia termasuk segitiga tumpul. Nah, itu kalau berdasarkan ukuran sudut. Segitiga ABC dengan ukuran sudut 52, ya, sudut A-nya 52, kemudian sudut B-nya 75. Tentukan jenis segitiganya. Coba ya, ini di sini kan kalau segitiga ABC artinya ada sudut satunya lagi yang belum kita ketahui ukurannya, yaitu sudut C. Nah, kita harus tentukan dulu sudut C-nya berapa. Karena dari dua sudut ini kita belum bisa memastikan ini kurang dari 90, ini kurang dari 90. Nah, seandainya C kurang dari 90 juga, maka segitiganya lancip. Kalau C-nya sama dengan 90, segitiga ABC siku-siku. Dan kalau C-nya lebih dari 90, maka segitiga ABC tumpul. Bagaimana cara menentukan ukuran sudut C? Gunakan teori tentang jumlah sudut dalam segitiga sama dengan 180 derajat. Nah, dari teori ini, maka kalian bisa lakukan langsung bahwa sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu jumlahnya harus 180 derajat ya. Sehingga ketika kita substitusikan sudut A-nya 52 di sini. 52 derajat ditambah 75 derajat ditambah sudut C adalah 180 derajat. Maka sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi jumlah ini. Ini jumlahnya adalah 127. Nah, hasilnya adalah 53. Kalian coba perhatikan bahwa ternyata sudut C-nya ini adalah 53 derajat. Dan ini kurang dari 90. Dengan demikian, jenis segitiga dari ABC ini adalah segitiga lancip. Cara yang kedua dengan memperhatikan hubungan antara sisi-sisinya. Dengan ketentuan jika C-nya sisi terpanjang ya, jadi kalau A kuadrat ditambah B kuadrat bandingkan dengan kalau C yang paling panjang itu sendiri. Jadi dua sisi yang lain dikuadratkan kemudian dijumlahkan, dilihat nilainya. Jika lebih dari ini lebih besar dari yang C kuadrat, maka ini masuk segitiganya lancip. Tapi jika sama berarti segitiganya siku-siku. Dan kalau kurang berarti segitiganya tumpul. Nah, ini ketentuannya ya. Sehingga pada soal yang meminta kalian menentukan jenis segitiganya apa, jika diketahui panjang sisinya 9, 8, dan 12, maka yang harus kita lakukan adalah kuadratkan 9, kemudian tambah dengan 8 kuadrat, bandingkan dengan 12 kuadrat. Kita lihat bahwa 9 kuadrat 81 ditambah 64 itu adalah 145. Sedangkan 12 kuadrat adalah 144. Kita lihat 145 lebih dari 144 sehingga simbolnya adalah lebih dari. Nah,
Kalau lebih dari berarti segitiganya adalah segitiga lancip ya. Jadi yang dimaksud ini merupakan ukuran dari segitiga lancip. Di sini Ibu akan melanjutkan dengan hubungan antara sudut pada sisi atau dua garis jajar yang dipotong oleh garis yang lain ya. Kalian bisa perhatikan apabila ini ada dua garis sejajar kemudian dipotong oleh garis yang lain, maka terdapat 3 jenis hubungan. Yang pertama, sehadap, yaitu sudut yang menghadap ke arah yang sama. Contohnya yang ini dengan sudut yang bawahnya ya. Kalau kita namai misalkan ini titik sudut A 1, 2, 3, 4, sedangkan ini titik sudut B 1, 2, 3, dan 4, maka A4 ya, sudut A4 dengan sudut B4 itu adalah memiliki hubungan sehadap ya. Nah, jika dua sudut sehadap maka ukuran sudutnya sama. Sehingga apabila nanti kalian menemukan soal seperti ini, di sini diketahui 150 derajat misalkan, yang ditanyakan berapakah sudut B4, maka jawabannya adalah 150 derajat. Mengapa? Karena kalau dua sudut sehadap ukurannya sama besar. Bisa dipahami? Nah, apalagi ukuran sudut sehadap itu B1 dengan A1. B1 dengan A1 ukurannya sama besar karena sehadap. A2 yang ini dengan B2. Sudut A3 dengan sudut B3. Ya, itu namanya sudut sehadap. Jenis hubungan yang berikutnya adalah sudut berseberangan. Terbagi menjadi dua bagian, yaitu sudut dalam. Ini daerah dalam sudutnya, ini daerah luar yang di luar dari garis sejajar ya. Ini termasuk sudut-sudut yang ada di luar. Nah, sudut berseberangan ini ada dua macam, yaitu sudut dalam berseberangan dan sudut luar berseberangan. Apa yang dimaksud berseberangan? Kita perhatikannya adalah garis yang memotong kedua garis sejajar ini. Garis ini membelah bagian bidang menjadi dua bagian, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Sudut-sudut yang ada pada satu bidang atau satu bagian dikatakan sudut sepihak. Sedangkan sudut yang berada di bagian yang berbeda, misalkan sudut A4 dengan sudut B2, ini masuknya ke dalam sudut berseberangan. Jadi kalau berbeda pihaknya berarti dia sudut berseberangan. Ada yang di daerah dalam yaitu A4, B2, dan B3 dengan A3 dengan B1. Ada juga yang di luar. Jadi untuk hubungan sudut berseberangan ini bagian dalamnya ada dua pasang, yaitu sudut A3 dengan sudut B1 ya, dan sudut A4 dengan sudut B2. Dan kedua pasang sudut ini masing-masing pasangnya adalah sama ukurannya ya, ini ukurannya sama besar. Ingat, kalau ada kata berseberangan, ini memiliki ukuran sudut yang sama besar. Apabila misalkan kalian menemukan soal di sini seperti ini 50 derajat, maka berapakah X? Nah, jawabannya karena antara 50 derajat dengan X ini memiliki hubungan dalam berseberangan, maka nilai X sama dengan 50 derajat. Bisa dipahami ya? Nah, begitupun seandainya bila yang ditanyakan kalau ini 170 derajat, berapakah Y? Nah, misalkan Y-nya yang di sini. Kita tahu antara Y dengan 170 derajat ini merupakan hubungan sudut luar berseberangan. Ada kata berseberangannya, artinya ukurannya sama besar. Sehingga nilai Y pun adalah 170 derajat. Selanjutnya ada lagi yang disebut dengan sudut sepihak. Seperti yang dijelaskan tadi, kalau berseberangan ada di kedua bagian yang berbeda, kalau sepihak berada di bagian yang sama. Misalkan sudut A4 dengan sudut B1. Ya, ini termasuk ke dalam pasangan sudut dalam sepihak. Mengapa disebut sudut dalam? Karena berada di antara dua garis sejajar ya, ada di daerah dalam. Sedangkan
Yang sudut luar sepihaknya contohnya adalah A1 dengan B4. Ini berada sama-sama di sebelah kanan dan sama-sama di luar, maka dikatakan bahwa untuk sudut luar sepihak adalah pasangan sudut A1 dengan sudut B4. Nah, untuk ukuran sudut sepihak, bagaimana ukuran sudut-sudutnya? Nah, hubungan antara sudut-sudut sepihak ini memiliki jumlah 180 derajat ya. Jadi hubungannya memiliki jumlah 180 derajat. Jika diketahui di sini sudut A1 adalah 40 derajat, maka kita bisa cari atau kita bisa tentukan sudut B4. Karena sudut B4 dengan sudut A1 merupakan hubungan sudut luar sepihak, maka sudut B4 apabila ditambahkan dengan sudut A1 itu hasilnya 180 derajat. Dengan demikian, sudut B4 sama dengan 180 dikurangi 40 derajat berapa? Yaitu sudut B4 sama dengan 140 derajat ya. Tuh. Mengapa demikian? Karena memiliki hubungan sudut luar sepihak. Sekian untuk penjelasan tambahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.